Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Kita telah tiba di hari terakhir rangkaian renungan kita. Kita sudah belajar bagaimana iman mengalahkan logika, menghadapi raksasa, tetap menyembah di penjara, hingga memindahkan gunung. Namun, ada satu hal yang paling penting, kemenangan bukan hanya soal bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhiri. Di hari ke-7 ini, kita akan merenungkan tentang kemenangan sejati, yaitu kesetiaan memelihara iman sampai kita bertemu muka dengan Sang Pemenang Agung. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih telah menyertai kami selama 7 hari ini. Di hari penutup ini, penuhilah kami dengan ketekunan. Jangan biarkan iman kami hanya menyala di awal, tapi biarlah api iman ini terus membakar hati kami sampai garis akhir. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia, apapun tantangan yang akan kami hadapi di masa depan. Amin. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Rasul Paulus menulis ayat ini menjelang akhir hidupnya di penjara Roma. Ia menggunakan istilah atletik pertandingan egna. Dalam sebuah perlombaan, seorang pelari tidak dianggap menang hanya karena ia lari paling cepat di awal, tapi karena ia berhasil melintasi garis finish. Kemenangan iman menurut Paulus adalah memelihara iman TRKTN pistin. Itu artinya menjaga iman agar tetap murni, tidak goyah oleh penganiayaan, dan tidak luntur oleh kenyamanan dunia. Hadiahnya bukan sekadar sukses di bumi, melainkan mahkota kebenaran yang kekal di surga. Bayangkan seorang pelari maraton yang sudah menempuh jarak 42 km. Tubuhnya lemas, kakinya kram, dan napasnya tersengal. Penonton di pinggir jalan mungkin menyorakinya, tapi hanya pelari itu yang tahu betapa berat perjuangannya. Namun, begitu ia melihat garis finish dan pita kemenangan di depannya, rasa sakit itu seolah hilang berganti dengan sukacita yang tak terkira. Begitulah hidup kita, perjuangan mungkin berat, tapi garis finish itu nyata, dan Yesus sedang menunggu di sana dengan tangan terbuka. Paulus mengalami segalanya. Karam kapal, disesah, dilempari batu, hingga dipenjara. Secara duniawi, hidupnya terlihat penuh penderitaan. Namun, di akhir hidupnya, ia tidak merasa kalah. Ia merasa sebagai pemenang karena ia berhasil menjaga hatinya tetap percaya pada Kristus. Kemenangannya adalah kemenangan karakter dan kesetiaan. Jim Elliot adalah seorang pemuda yang mengabdikan hidupnya untuk mengabarkan Injil kepada suku Auca yang berbahaya di Ekuador. Ia akhirnya mati martir di tangan suku tersebut. Banyak orang menganggapnya gagal dan kalah. Namun, beberapa tahun kemudian, istri dan temannya kembali ke sana, dan seluruh suku itu bertobat. Kutipan terkenalnya adalah, ia bukan orang bodoh yang memberikan apa yang tidak bisa ia simpan, nyawa duniawi, untuk mendapatkan apa yang tidak bisa ia lepaskan, mahkota kekal. Itulah iman yang menang secara kekal. Bapak dan Ibu, mungkin hari ini Anda merasa lelah berjuang. Mungkin dunia menawarkan jalan pintas yang membuat Anda tergoda untuk melepas iman. Ingatlah, kemenangan sejati bukan tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tapi tentang seberapa setia kita kepada Tuhan. Iman yang menang adalah iman yang bertahan sampai akhir. Jangan biarkan masalah membuat Anda menyerah. Tetaplah berlari di jalur yang benar, karena mahkota kehidupan sudah menanti Anda. Iman tidak hanya membawa kita keluar dari masalah, tapi iman membawa kita masuk ke dalam kemuliaan kekal. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji mahkota kehidupan bagi setiap kami yang setia. Kami menyerahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kuatkan kaki kami untuk terus berlari, kuatkan tangan kami untuk terus memegang janji-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah kita naikkan doa yang menyatukan seluruh orang percaya di hadapan Bapa kita yang kekal. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
terimalah berkat akhir dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dalam setiap pertandingan hidupmu. Kiranya Tuhan memberikanmu ketekunan yang tak tergoyahkan, dan kiranya damai sejahteranya menjaga hatimu tetap setia sampai garis akhir. Amin. Iman tidak hanya membawa kita keluar dari masalah, tapi iman membawa kita masuk ke dalam kemuliaan kekal. Terima kasih telah setia mengikuti rangkaian renungan 7 hari ini. Jika perjalanan ini memberkati Anda, mari tekan tombol like, tuliskan di kolom komen kesaksian atau berkat yang Anda dapatkan, share kepada sebanyak mungkin orang agar mereka juga menjadi pemenang. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus bertumbuh dalam program-program berikutnya. Selamat beraktivitas dalam kemenangan yang kekal. Tetaplah setia, tetaplah beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua melimpah-limpah.